Cinta memang tak pernah mengenal usia. Namun apa jadinya jika seorang pemuda harus jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan wanita yang merupakan ibu tirinya, sehingga semuanya pun menjadi sangat kacau. Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Melissa jugando al básquet. Listo. Pero a partir de ahora te controlas. ¿Seguro? ¿Seguro que quieres que me controle? Kisah diawali dengan seorang wanita yang sedang mempersiapkan hari pernikahannya. Wanita ini bernama Ines. Ines sendiri adalah seorang janda cantik yang telah memiliki 2 orang anak gadis. Di hari pernikahannya, ternyata Ines sendiri menikah dengan seorang pria yang umurnya sama dengannya. Pria ini bernama Thomas. Di sini mereka menikah di sebuah gereja dengan didampingi oleh anak-anaknya masing-masing, di mana Thomas sendiri didampingi oleh anaknya yang bernama Hugo dan juga Maurio. Sedangkan Ines didampingi dengan 2 anak gadisnya yang bernama Ainara dan juga Julie. Singkatnya, di hari pernikahannya, Ines sendiri merasa tidak enak hati ketika melihat si Hugo, yang dimana ternyata mereka berdua telah memiliki hubungan spesial yang belum diketahui sama sekali oleh si Thomas. Bahkan hubungan mereka bisa dikatakan sudah di luar batas dan selalu berujung adu mekanik. Kemudian saat acara pernikahan sedang berlangsung, di sini Ines pun masih sempat untuk mencari kesempatan dengan si Hugo, di mana Ines pun pergi ke rumah kosong yang ada di dekat taman, sehingga orang-orang yang ada di pesta merasa bingung ketika Ines justru tidak ada terlihat saat acara pernikahan sedang berlangsung. Lalu menantunya si Thomas yang merupakan istri dari Maurio mencari keberadaan si Ines. Kemudian di sana mereka berdua hampir saja ketahuan. Namun di sini Ines berhasil memberi alasan yang tepat agar tidak dicurigai. Padahal di dalam rumah kosong itu, Ines sendiri dan Hugo baru saja melakukan adu mekanik. ¿Vamos? Sí, vamos. Te estaba buscando Tomás. Singkatnya, acara pernikahan pun telah usai. Di sana, saat mereka sampai di rumah, terlihat si Hugo sangat cemburu melihat kedekatan ayahnya dan si Ines. Apalagi saat di rumah, Hugo pun merasa sangat stres saat mendengar suara adu mekanik antara ayahnya dan Ines. Kemudian esoknya Ines pun merasa bahwa si Hugo pasti merasa sangat cemburu. Lalu dia pun mendatangi Hugo di dalam kamarnya untuk memberikan jasa adu mekanik agar si Hugo ini bisa ceria kembali. Namun belum sempat mereka melakukannya, tiba-tiba masuklah seorang ART ke dalam kamarnya si Hugo. Di sini ART tersebut pun merasa sangat curiga melihat Ines yang tiba-tiba ada di kamarnya si Hugo. Lalu malam harinya pada saat semua orang sudah tertidur lelap, Ines pun mencoba mendatangi si Hugo di dalam kamarnya untuk mengajaknya beradu mekanik. Namun tiba-tiba Thomas pun terbangun dari tidurnya, sehingga di sini Ines pun hampir saja ketahuan oleh si Thomas. Kemudian karena kejadian itu, si Hugo pun menjadi sangat-sangat cemburu. Apalagi tadi malam dia gagal beradu mekanik, sehingga dia pun menjadi sangat emosi. Apalagi saat dia melihat ayahnya sedang bermesraan dengan si Ines, dia pun menjadi sangat murka dan sangat marah. Lalu karena sangat emosi, Hugo pun sampai mengamuk saat berada di sekolahnya, sehingga dia pun harus dihajar oleh teman-temannya di sekolahnya. Singkatnya, ketika Hugo berada di sekolah, Ines pun masuk ke dalam kamarnya si Hugo, yang dimana tujuan dia ingin memberikan kejutan kepada Hugo saat dia sampai di rumah. Namun tiba-tiba lagi-lagi dia pun harus ketahuan oleh ART di sana, sehingga ART tersebut pun merasa semakin curiga kepada si Ines. Kemudian saat Hugo pulang dari sekolah, di sini dia pun terlihat terluka setelah dihajar oleh temannya. Sehingga Ines pun mencoba untuk mengobati lukanya pada saat itu juga. Namun di sini kesempatan itu dimanfaatkan oleh si Hugo untuk mengajak Ines melakukan adu mekanik. Namun sialnya di sini, mereka pun harus ketahuan lagi oleh si ART yang tiba-tiba mengetuk pintu. No sabía si estaban bien. No,
Pero en esta casa no se cierran las puertas con el pestillo. Kemudian malam harinya, karena sudah merasa hilang kesabaran, Hugo pun mencoba memanfaatkan situasi di sana, di mana saat mereka sedang menonton TV bersama dengan ayahnya, Hugo pun dengan berani melakukan adu mekanik di depan ayahnya yang sedang tertidur saat menonton TV. Singkatnya, esok hari saat Ines berada di luar rumah dan ingin pulang, dia pun tak sengaja melihat menantunya sedang bermesraan dengan pria lain. Di sini karena mereka berdua sama-sama berselingkuh, Ines pun tidak akan memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Cuando una se siente inútil y poco querida, si te aprecian lo que vales, es muy difícil resistirse. Más un día estaba... Apareció Carlos y... Lalu singkat cerita, beberapa hari kemudian Ines pun didatangi oleh anaknya yang bernama Ainara. Di sini sebenarnya Ainara sendiri hanya ingin berkunjung dan melihat ibunya. Namun di sini Ainara sendiri sudah tertarik dengan ketampanan si Hugo, di mana saat dia melihat Hugo, dia pun selalu curi-curi pandang saat melihat si Hugo. Di sini Ines pun merasa sangat cemburu, apalagi si Hugo ini justru mengajak anaknya masuk ke dalam kamar. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak, and see you next content.